Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Iya, Bun. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik semua ya. Ibu absen dulu ya. Reva, Rike, Dewi, Hadir. Ica, Ayas, Najwa, Citra, Clarissa, Chelsea, Zevan. Oke, hadir semua ya anak ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong Nak Zevan pimpin teman-temannya berdoa Nak. Marilah berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, setelah kita berdoa, Ibu ingin kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Berdiri semua dulu Nak. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila. Siap? 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, semoga setelah kita menyanyikan lagu tadi menambah kecintaan kita terhadap tanah air. Nah, baik anak-anak, Ibu membawa sesuatu. Nah, Ibu membawa sebuah gelas berisi air panas. Kemudian Ibu masukkan 2 buah sendok, yang satu sendok logam dan yang satu sendok plastik. Nah, lama-kelamaan nanti yang sendok logam akan terasa apa? Panas. Coba. Kalau yang plastik? Enggak panas. Coba Nak. Yang logam? panas. Kalau yang plastik panas enggak? Enggak panas. Oke, kalau yang logam? Panas. Oke. Setelah 2 sendok ini Ibu masukkan ke dalam air panas ini tadi, ternyata yang sendok logam terasa panas. Nah, sedangkan yang plastik tidak terasa panas. Kenapa yang sendok logam terasa panas? Terbuat dari logam. Kemudian apa lagi? Apalagi? Kalau kita pegang, ternyata terasa panas. Nah, kenapa terasa panas? Terjadi perubahan. Kenapa Nak? Karena terjadi perubahan suhu. Nah, suhunya yang berubah di mana? Sendok. Sendok. Karena pengaruh apa? Kalau Kalor. Kalornya berpindah dari apa ke apa? Dari gelas. yang panas apanya? Air. Nah, yang panas airnya. Berarti kalornya berpindah dari mana ke mana? Dari air panas ke sendok. Kemudian kita pegang, jadi tangan kita merasakan panas dari sendok. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari yang kalian pernah coba, apa contohnya? Seperti ini. Ketika apa? Membuat kopi. Kemudian buat apa lagi? Membuat teh. Tehnya panas atau dingin? Panas. Kalau dingin, sendoknya juga panas nggak? Enggak. Oke, baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Oke, Ibu cek. Nanti kalau Ibu bilang hitam, kalian jawab cerah. Kalau Ibu bilang putih, kalian jawab gelap. Jelas? Kalau Ibu bilang hitam, kalian jawab apa? Kalau Ibu jawab putih? Oke,
kita mulai ya. Hitam, putih, putih, hitam, putih, hitam, hitam, putih. Oke, semangat semua ya untuk belajar ya. Fokus untuk belajar, semangat. Siap semua untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Oke, bagus. Nah, tadi kalian katakan kalau sendok logam dan sendok plastik ini kalau dimasukkan ke dalam air panas, yang logam terasa panas dan yang plastik tidak terasa panas. Ini terjadi karena pengaruh dari apa? Beda bahan. Nah, untuk mengetahui kemampuan tiap-tiap bahan menghantarkan kalor, akan kita pelajari hari ini. Bentar. Terlihat ya? Terlihat ya? Yang belakang terlihat, Nak? Yang belakang terlihat? Jelas? Oke, hari ini kita belajar tentang kalor dan perpindahannya dengan submateri perpindahan kalor secara konduksi. Nah, ini tujuan kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan literasi bacaan, peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa jenis bahan pada kemampuannya untuk menghantarkan kalor pada peristiwa konduksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan literasi bacaan, peserta didik dapat menganalisis perpindahan kalor secara konduksi terhadap contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menyelidiki pengaruh jenis bahan terhadap kemampuan menghantarkan kalor pada peristiwa konduksi dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan data hasil percobaan pengaruh jenis bahan terhadap kemampuan menghantarkan kalor pada peristiwa konduksi dengan benar. Dan yang terakhir, setelah kegiatan percobaan dan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil rancangan termos air panas dengan tepat. Nah, apa sih pentingnya kita belajar materi ini hari ini? Yang pertama, untuk menerapkan pemanfaatan perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan yang terkait dengan perpindahan kalor secara konduksi. Jelas? Jelas. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, penilaian keterampilan yang nanti akan Ibu ambil ketika kalian melakukan percobaan. Dan yang terakhir itu pengambil nilai pengetahuan yang akan Ibu ambil nanti di akhir pembelajaran. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Kalian fokus di gambar yang di kotak warna merah. Gambar apa itu? Botol. Gambar botol. Kira-kira isinya apa ya? Biasanya pakai untuk isinya kopi. Biasanya untuk apa, Nak? Ngopi. Isinya apa biasanya? Kopi. Isinya kopi. Kalian sering melihat ya di sekitar kita, di depan sekolah kita, di samping sekolah kita, di belakang sekolah kita. Sering kalian melihat Pak Tani ini membawa botol yang berisi kopi. Kopinya panas apa dingin? Panas. Nah, kenapa Pak Tani ini memakai botol? Agar panasnya tidak hilang. Nah, karena panasnya agar panasnya tidak hilang, kata Zevan. Nah, selain itu, botol ini kan sering kita temui anak ya di rumah. Botol bekas sirup, botol bekas kecap yang sudah tidak terpakai. Jadi kita gunakan kembali. Kemudian betul kata Zevan, kaca ini kan termasuk bahan isolator yang baik untuk menahan panas. Nah,
Tetapi kalau Pak Tani ini di sawah dalam waktu yang agak lama, setengah hari lebih, kopinya udah nggak panas, nak. Nah, kira-kira rumusan masalah apa yang bisa kalian ambil dari yang sudah Ibu ceritakan tadi? Ada yang tahu? Nah, Metalisa, apa nak? Bagaimana agar panas kopi dalam botol dapat bertahan lebih lama? Oke, tulis depan nak. Ya, naik ke puncak gunung, nah, tulisannya. Oke, Metalisa mengatakan bagaimana agar panas kopi dalam botol kaca bertahan lebih lama. Ada yang lain? Najwa. Oke, ya nak, tulis depan nak. Oke, Najwa menyampaikan pertanyaan bagaimana rancangan termos air panas yang tepat. Nah, untuk menjawab dua permasalahan ini, sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama, Reva, Rike, Dewi, Ica, Ayas. Ayo pindah ke sisi sini nak. Kelompok satu pindah ke sisi sini. Ayo. Kelompok 2, Najwa, Citra, Clarissa, Chelsea, Zevan, pindah ke sisi sini nak. Yang belakang pindah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil kursi taruh sini. Ayas ambil kursi ya. Belakang ya. Menghadap ke belakang nggak apa-apa, diputar kursinya nggak apa-apa, menghadap ke belakang. Diputar nggak apa-apa, Zevan. Kalau nggak Zevan sebelah situ tuh, sebelah situ. Nah, jangan mepet-mepet, ayo. Nah, sudah bergabung dengan kelompok ya? Sudah, oke. Sekarang Ibu bagikan kalian bahan ajar dan LKPD untuk melakukan percobaan. Nah, ini yang kalian untuk percobaan yang ini. Ini sudah? Sudah? Kalian buka dulu isinya, dibaca-baca sebentar. Oke, perwakilan dari tiap kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 ambil alat dan bahannya di depan nak. Ayo ambil alat dan bahannya di depan.
Kelompok 1 yang kertas apa yang kain? Kain. Yang kain ya, berarti yang ini. Ini yang Kelompok 2 ya. ini kertas. Ini semua iya. Nanti gantian, kalau enggak ambil bawa ke sana dulu, nanti ambil lagi. Satu-satu. Udah ini dong. Ini termosnya nak. Kelompok 1 termosnya nak. Oh ya ini termometernya. Oke, kalian baca dulu LKPD-nya, langkah-langkahnya seperti apa. Ayo dibaca. Ini yang ini. Nih. Prosedurnya kalian baca dulu ya. Yang di LKPD, prosedurnya. Ini bahan ajarnya itu yang LKPD nak. Nah, itu LKPD. Ini langsung yang langkah-langkahnya ini. Kalian yang apa ini? Yang kertas kan? Nah, berarti yang ini enggak ya? Langsung yang ini ya. Oke, kalian lakukan nak sekarang. Oke, ayo. Kalian mulai cobaannya. Dibaca dulu. Kalian yang apa? Yang kain. Berarti yang kedua ini enggak ya? Iya. Oke, yuk. Lapisi botol kaca dengan kain yang cukup tebal dengan karet atau tali agar tidak Ya. Coba langkah pertamanya apa caranya itu? Heeh. lapisi bersama-sama dengan kertas sampai lapisannya cukup tebal. Heeh. Gunakan alat peretas kertas selotip untuk meretas. Oke, yuk, lakukan. Yang diisi, yang dilapisi cuma 1 botol ya. 1 botol. Iya, diikat. Yang kencang. Ya. Yang kencang ngikatnya, yang kencang. Kenapa? Iya, terus yang tebal. Ini semua kalau bisa digunakan semua digunakan, nggak apa. Atasnya jangan sampai ini ya, tutup ya. Nggak usah dipotong, dilipat gini aja nggak apa. Nah, ya. Gini ya. Nah, ya. Kalau sudah diikat ya, yang kencang ikatnya. Nah, ikat. Bisa diberdiriin nggak? Bisa diberdiriin nggak itu nanti? Bawahnya ditutup juga. Bawahnya ada juga. Nah, gitu. Sudah dilapisi? Sudah dilapisi? Ayo, gimana? Ya, hati-hati. Hati-hati ya botolnya ya. Karetnya ada tadi, udah. Udah cukup segitu. Nah, kalau udah diikat yang kencang. Ya, diikat yang kencang. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah dilapisi luarnya, kemudian diapakan lagi itu di LKPD-nya? Masukkan air panas ke dalam botol tersebut dan tutup dengan rebus atau bahan isolator lain. Oke. Hati-hati ya menuangkan air panasnya, Nak. Ini penuh, Bu. Enggak harus penuh. Pelan-pelan ya ngisinya ya, nuangkannya ya. Itu pakai corongnya, buka dulu pakai corongnya biar nggak kemana-mana. Pelan-pelan, hati-hati. Dilihat penuh nggak. Awas nanti kepenuhan kena tangan, hati-hati. Hati-hati, panas. Sudah? Oh, sudah? Oke. Kalau sudah diisi air panas kemudian diapakan? Tutup.
tutup. Nah, diisi ke yang satunya, diisi yang ke satunya, nanti tumpah, diisi ke satunya. Nah, pakai corong. Hati-hati, panas. Awas, panas. Bisa ditutup? Nah, botol satunya juga diisi ya nak ya. Botol satunya diisi juga dengan air panas. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Awas, penuhan. Lagi, tambah lagi. Oh, stop. Dah. Sudah? Nah, kalau sudah, kemudian diapakan lagi itu? Awas, panas, pegang pelan-pelan. Oke, setiap 5 menit sekali kalian ukur suhunya. Kedua botolnya ya. Oke. Zefan pakai termometernya gimana? Ayo, megangnya gimana itu? Nah, yang dipegang termometernya apanya coba kemarin? Talinya. Yang dipegang apanya? Talinya. Oke, talinya. Ayo, megangnya gimana? Nah, diukurnya setiap berapa menit sekali? 5 menit. Oke. Dah. Oke, sekarang coba kalian ukur suhunya. 1, dibuka. Kalian amati semua satu kelompok. Coba lihat berapa suhunya. Dibuka. Kalian masukkan. Pegang termometernya. Nah, masuk nggak itu? Terus nggak apa-apa, sampai masuk nggak apa-apa. Nah, diamati berapa suhunya. Coba Ayas berdiri Yas. Lihat Yas, berapa ya suhunya Yas? Berapa suhunya? 67. Oke, tulis. Sudah berapa suhunya? 67. Oke, itu 5 menit pertama. Nanti 5 menit kedua. Yang botol satunya sudah diukur belum? Nah, dua-duanya. Yang botol yang tidak dilapisi juga diukur. Lihat, Zevan coba lihat Van. Ayas coba ya, lihat Yas. 63. Terlihat? Iya. Oke. Terlihat tidak? Oke, ditulis di tabel pengamatannya. Sudah? Oke, tutup kembali sudah? Oke, kita tunggu lagi 5 menit lagi berarti ya. Oke, sambil menunggu kalian baca dulu ini bahan ajarnya, dibaca-baca dulu sebentar. Yang tadi Ibu bagikan. Awas hati-hati panas, kena tangan. Itu basah ya. Sudah dibaca bukunya. Ini bahan ajarnya. Awas ini jatuh nak, pinggir nak. Jangan dibaca ya. Oke, kalau sudah 10 menit. Oke, coba diukur kembali nak. Coba diukur. Diri Van, coba lihat ya. Semua dilihat ya, semua melihat ya berapa suhunya. Berapa suhunya nak? 64 derajat. 64. Kelompok 2 berapa? 63. Oke. Yang botol tanpa dilapisi sudah? Hati-hati pelan, panas. Berapa suhunya? 55.
derajat. Oke, kalau yang ini berapa yang ini yang nggak pakai ini tadi? 50? Oke. Oke, selanjutnya di LKPD apalagi nak yang diminta setelah percobaan? Amati dibandingkan Kenapa? Apa yang diminta lagi? Ayo pada botol manakah yang suhunya lebih tinggi? Kemudian? Nah, pertanyaannya sudah kalian ini? Kalian jawab? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Setelah percobaan selesai, kenapa apalagi itu yang diminta? Suruh apa lagi Metaliza? Sudah praktek? Berdasarkan data hasil penyelidikan yang telah kalian lakukan, buatlah rancangan termos sederhana bersama teman kelompokmu, kemudian presentasikan di depan teman-teman yang lain. Oke, kalian sudah melakukan percobaan tadi sudah selesai kan? Datanya sudah dapat semua? Sudah. Oke, alat dan bahannya agak diminggirin dulu nak. Awas nanti kesenggol kena tangan panas. Nah, diletakkan di depan dulu. Kalau depan aja nggak apa-apa nak. Ke depan, awas hati-hati. Termometernya awas. Nah, kalian sudah melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, membuat apa nak? presentasi. Membuat apa? Rancangan termos Setelah sederhana. analisis, kan sudah analisis. Apa? Presentasi. Membuat apa Metaliza? Rancangan termos Oke, kalian membuat rancangan termos sederhana. Sudah Ibu bagikan ini, kalian buat di sini sketsanya. Jelas? Jelas? Oke, yuk sini. Boleh kan kerjakan? Ini spidolnya aku pinjamkan. Pegang, silakan pegang. Ayo kerja sama-sama ya. Gimana? Oh, untuk yang kecil ini untuk yang ini ya, yang lainnya. Pinggirnya pakai yang hitam. Pakai yang hitam aja biar ini. Alurnya pakai yang kecil. Itu atasnya ditulis dulu. Judulnya kalian tulis ya, kalian membuat apa, judulnya tulis. Nah, tulis. Judulnya apa nak? Belum ditulis? Rancangan termos sederhana. Iya. Ayo. Bawa penggaris semua? Bawa. Oke. Bisa nulisnya kebalik? Bisa. Bisa ya? Nulis kebalik-balik Ayas. Zevan, ayo Van. Zevan tulis, yang mana coba? Mau tulis yang mana Van? Ayo Van. Bisa, kembali. Ini sih mana nih? Tulis nih.
Ya, ayo. Ini tulis apa aja? Iya bener Cak. Awas kena baju temennya itu nanti. Ini juga nulis kebalik-balik, bisa enggak itu nulis kebalik? Ayo, Pak. Biasanya dulu ya. Sabar dikit lagi. Makasih. Kelompok 2 rancangannya membuat pakai apa itu, Nak? Pakai apa? Kelompok 2. Toples plastik. Pakai toples plastik, kemudian pakai apa lagi rancangannya? Air panas. Terus? Kertas bekas. Botol kaca. Sumbat gabus sama tutup toples. Oke, kelompok 1 rancangannya pakai apa aja itu? Pakai botol. Botol kaca, tutup gabus, toples plastik. Oke. Banyak yang bekas ya. Kelompok 2 berarti pakai apa tadi? Kertas ya? Kertas ya? Iya. Iya. Kelompok 1 Kain. kain. Kain bekas. Nah, ini ada penggaris tadi, Nak. Enggak apa penggaris? Garis sih. Penglamaan ya? Ya udah enggak apa-apa kita coba. Ya udah enggak apa-apa kita coba apa. Itu pakai yang hitam, Nak, biar kelihatan, Nak. Nak. Pakai hitam, Nak. Nak. Nih, Nak. Tutup, Nak. Ayo. Enggak deh. Garis ya? Garis. Karena lama. Ini nggak mau beli. Sabar, Bay. Ini lupa ini. Itu tanda panahnya? Tidurnya masih ini nggak? Bisa nggak? Empan nggak? Bisa. Dikit-dikit. Kelompok 2 hampir selesai, kelompok 1. Lagi Bu. Sudah kelompok 2? Sudah selesai? Oke, kelompok 1? Sudah selesai semua? Ayo. Kita tunggu kelompok 1 sebentar ya. Oke, sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, kelompok 1 presentasi maju ke depan semua, Nak. Nanti dibaca dulu ini ya, yang LKPP ini dibaca dulu dari awal sini. Oh sini, sini baca sini sama ini aja. Ganti yang ini. Iya. Berarti pertama Dari datanya. ini ya. Yuk sebelah sana, diri sebelah sana semua yuk. Oke, yuk.
Sapa dulu, salam dulu. Kelompok 2 perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data hasil pengamatan. Botol 1 kain dilapisi isolator suhu 5 menit 67 derajat Celcius. Suhu setelah 10 menit 60 derajat Celcius. Suhu setelah 15 menit 60 derajat Celcius. Botol 2 tanpa dilapisi isolator suhu setelah 5 menit 63, 55 dan 51. Oke, jadi berdasarkan hasil percobaan tadi, yang tahan lebih panas yang botol yang apa nak? Yang dilapisi kain. Yang dilapisi Kain. Oke, lanjut. 1. Air pada botol makna yang suhunya lebih tinggi. Air pada botol yang dilapisi isolator kain atau kain. 2. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kain menahan panas air di dalam botol agar tidak dilepaskan ke lingkungan, sehingga air di dalam botol yang bagian luarnya dilapisi kain akan lebih panas dibandingkan dengan air di dalam botol tanpa dilapisi kain. Kesimpulan, kain merupakan isolator yang baik sehingga dapat mencegah perpindahan panas dari air ke udara luar. Alat dan bahan yang kita gunakan: alat botol kaca, tutup gabus, toples plastik, bahan kain bekas, air panas. Alasan pemilihan alat dan bahan yang kalian gunakan: botol kaca dan kain merupakan isolator yang baik sehingga dapat menahan suhu air panas dalam waktu yang lebih lama. Tutup botol juga menggunakan bahan isolator yaitu gabus. Sudah? Sudah? Sudah. Kelompok 2 ada yang bertanya? Enggak ada. Jelas? Jelas. Oke, itu tadi hasil percobaan dan presentasi dari kelompok 1. Tidak ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak. Oke, untuk kelompok 1. Ibu nilai tadi di awal sudah dikatakan ada penilaian keterampilan. Untuk percobaan yang sudah kalian lakukan, pemakaian termometer, kemudian langkah-langkahnya sudah betul. Jadi untuk kelompok 1 Ibu beri nilai 80. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan boleh duduk kembali nak. Oke, kelompok 2 silakan maju cepat. Oke, sudah dimulai. Kelompok 1 perhatikan sebentar nak. Kelompok 1, halo. Ya, kelompok 2 mulai. Data pengamatan botol 1 dilapisi isolator suhu 5 menit pertama 67 derajat Celcius. Botol kedua tanpa lapisan 63 derajat Celcius. Suhu setelah 10 menit. Botol pertama 63 derajat Celcius, botol kedua 55 derajat Celcius. Suhu setelah 15 menit, botol pertama 60 derajat Celcius, botol kedua 51 derajat Celcius. Oke, selanjutnya. Berdasarkan data pengamatan menjawab permasalahan dalam penyelidikan ini. 1. Air pada botol manakah yang suhunya lebih tinggi? Air pada botol yang dilapisi isolator atau gas. 2. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pada botol
Oke, untuk presentasi kelompok 2, kelompok 1 ada depannya? Jelas. Oke, untuk kelompok 2, ibu tanya tadi berarti yang suhunya lebih tahan panas yang botol mana nak? Yang dilapisi kertas. Oke, untuk penilaian keterampilan kelompok 2, penggunaan termometer, langkah-langkah, kemudian menjaga kebersihan, ibu beri nilai 85. Kasih apa untuk kelompok 2? Hasilnya ditempel di mana? Ditempel di sampingnya itu ya. Yang lain ini. Tempel di sampingnya. Sudah? Oke, silakan boleh duduk kembali nak. Oke, hari ini kalian sudah selesai melakukan percobaan dan membuat apa tadi? Membuat apa tadi? Rancangan termos sederhana. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah membuatnya dengan bagus rancangannya. Kelompok 1 tadi menggunakan apa? Kain. Kelompok 2 kertas. Oke. Ternyata berdasarkan percobaan kalian, suhu air yang di dalam botol yang dilapisi kertas atau kain, suhunya lebih tahan panas dibandingkan dengan botol tanpa dilapisi. Nah, kalian tadi sudah mengambil kesimpulan kelompok 1 dan kelompok 2. Ternyata kain dan kertas tadi merupakan apa nak? Isolator yang baik. Sehingga dia menahan panasnya air yang di dalam botol untuk keluar lingkungan. Isolator. Apa sih itu isolator? Ayo loh. Apa itu? Ada yang tahu? Bahan apa itu? Ayo. Kalau tadi kalian katakan kertas dan kain ini merupakan isolator. Apa itu isolator? Iya nak? Ya, apa nak? Bahan yang menghantarkan panas. Nah, bahan yang menghantarkan panas dengan buruk. Lawannya isolator apa? Konduktor. Kalau isolator tadi adalah bahan yang menghantarkan panas dengan buruk. Berarti lawannya konduktor. Berarti konduktor apa tadi? Bahan yang menghantarkan panas dengan baik. Kalau yang awal tadi Bu contohkan ini, berarti yang isolator yang mana? Yang sendok apa? Plastik. Yang konduktor sendok apa? Logam. Jelas? Jelas. Nah, kita tadi pakai kain dan kertas dilapisi di luarnya. Agar apa? Agar suhu air yang di dalam botol ini tadi tidak terkontaminasi atau melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, coba perhatikan ini anak-anak. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari ini. Kalian perhatikan gambar yang atas. Sering lihat ya seperti itu? Iya. Nah, alat-alat untuk memasak biasanya yang bagian dekat dengan api, yang api untuk memasak itu terbuat dari apa? Kayu. Yang dekat dengan api terbuat dari logam.
Logam tadi termasuk apa? Konduktor. Nah, bagian yang dekat dengan api tadi dibuat dengan logam. Tujuannya agar apa? Menghantar panas ke apanya? Ke pancinya. Pancinya untuk apa itu? Untuk masak. Nah, biar apa? Biar apa? Ayo. Terjadi perubahan suhu. Oke, biar terjadi perubahan suhu. Kalau dia cepat menghantarkan panas, berarti makanannya cepat apa? Cepat matang. Nah, bagian untuk pegangan tangannya biasanya terbuat dari apa? Kayu. Dari kayu. Gunanya untuk apa? Agar ketika kita mengangkatnya tidak panas. Karena kayu tadi termasuk apa? Isolator. Nah, gunanya kita mempelajari pelajaran hari ini adalah ini salah satunya untuk apa? Menerapkan pemanfaatan perpindahan kalor secara konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tadi di awal sudah membuat rumusan masalah seperti itu. Bagaimana agar panas dalam botol kaca bertahan lebih lama? Kalian sudah membuat solusinya dengan membuat seperti ini, rancangan termos. Ternyata untuk suhunya agak lebih panas dilapisi kain atau kertas sebagai isolator. Kalian sudah menemukan solusinya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini juga termasuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Jelas. Nah, lanjut. Nah, sekarang ini kalian tadi sudah membuat rancangan termos. Coba dibaca Chelsea. Prinsip kerjanya termos air adalah sebagai isolator atau pencegah berpindahnya panas dari air ke udara. Najwa. Termos menggunakan bahan yang secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan. Tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Oke. Jadi prinsip kerja termos tadi adalah sebagai isolator. Di sini tadi yang berfungsi adalah kain atau kertas. Untuk mencegah pindahnya panas yang air di dalam botol ini ke lingkungan atau ke udara sekitar. Lanjut. Dewi. Akhirnya tidak terjadi pertukaran temperatur sehingga termos mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalamnya dan suhu air tidak terkontaminasi dengan suhu lingkungannya. Nah, oke. Jelas ya. Berarti suhu di dalam botol tidak terkontaminasi oleh suhu dari ruangan. Jadi suhunya tetap panas. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Nah, tadi di awal pembelajaran Ibu katakan Ibu akan mengambil 3 penilaian. Salah satunya adalah penilaian pengetahuan. Nah, sekarang Ibu bagikan soal. Kalian kerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, Ibu beri waktu 5 menit. Aduh, pelan, awas nak, panas nak. Awas pelan. Sudah selesai? Sudah. Oke, Ayas kumpulkan nak. Stefan kumpulkan punya kelompoknya nak. Oke, kasih. Oke, Ibu koreksi ya. Citra Agustia 80, Najwa 90, Clarissa 100,
Chelsea 80, Rike 95, Maitaliza 100, Dewi 90, Reva 95, Ayas 80. Nah, untuk yang nilainya sudah tinggi jangan terlalu terlena, harus tetap rajin belajar. Untuk yang nilainya merasa masih kurang, harus lebih rajin belajar. Oke. Anak-anak senang untuk pembelajaran hari ini? Senang? Oke, bagian mana senangnya? Waktu apa? Waktu praktek. Kemudian Metalisa waktu apa, Nak? Wah, apa? Caca, waktu apa, Ca? Oh, waktu bikin rancangan termos. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang perpindahan color secara konveksi. Belajar di rumah ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Stefan pimpin teman-temannya berdoa dulu, Nak. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, memakai masker kalau keluar-keluar, jaga jarak. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.